Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadam dengan NIM 0101181022. Nah, kali ini saya akan coba menjawab tentang pertanyaan untuk bahan UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, yaitu ada 5 soal. Soal pertama adalah: apa kelebihan dan kekurangan perdagangan eceran dan grosir? Coba jelaskan. Nah, kelebihan usaha retail yang pertama, modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Yang kedua, umumnya lokasi usaha retail strategis. Mereka mendekatkan tempat wisata dengan tempat terkumpul konsumen, seperti di dekat pemukiman penduduk, terminal bis, atau kantor-kantor. Terus yang ketiga, hubungan antara peritel dan pelanggan cukup dekat karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dan peritel. Sedangkan kekurangan usaha retail yaitu yang pertama, keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh peritel. Usaha retail berskala kecil terkadang dianggap hanyalah sebagai pendapat tambahan, sebagai pengisi luang waktu, sehingga peritel kurang memperhatikan aspek pengelolaan usahanya. Terus yang kedua, administrasi atau pembukuan kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh peritel, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. Terus yang terakhir, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pelanggan. Yang kedua yaitu keuntungan usaha grosir. Yang pertama, memiliki keleluasaan untuk mengelola produk-produk yang dibeli terlebih dahulu. Yang kedua, tidak tergantung pada satu produsen. Yang ketiga, keuntungan yang diambil bisa disesuaikan dengan keuntungan yang ingin didapatkan. Yang keempat, mudah membangun kepercayaan dan loyalitas klien apabila dijalankan dengan benar. Sedangkan kerugian usaha grosir yaitu yang pertama, membutuhkan modal yang cukup besar dengan pemasok produk. Yang kedua, membutuhkan gudang penyimpanan. Sedangkan yang terakhir, produk masa kadaluarsanya Sedangkan yang keempat atau yang terakhir, bertanggung jawab atas banyak hal seperti pengemasan, pengiriman, penerimaan, komplain, hingga memasarkan bisnis. Nah, kesimpulannya yaitu untuk memulai bisnis distributor, Anda harus mempersiapkan setidaknya 3 hal, yaitu manajemen logistik, mengelola negosiasi, dan pemasaran yang jelas gitu. Terus soal nomor 2 yaitu contoh internal kontrol dalam organisasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran di perusahaan apa saja. Pengendalian atau kontrol adalah proses pengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah objek, organisasi atau sistem. Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi, yang timbul antara lain karena sebab sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sumber daya tidak efisien dan boros. Yang kedua, keputusan manajer yang tidak baik. Yang ketiga, kesalahan yang tidak disengaja dalam mencatat dan memproses data. Terus yang keempat, kehilangan atau kerusakan catatan secara tidak sengaja. Yang kelima, kehilangan aktifah karena kecerobohan karyawan. Sedangkan yang terakhir, perubahan secara tidak sah terhadap sistem informasi akuntansi atau komplain-komplain lainnya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Yang ketiga, berikan contoh pengendalian pemasaran
yaitu pengendalian operasional, pengendalian profitabilitas, dan pengendalian strategi. Nah, jawaban dari pengendalian operasional yaitu proses untuk memastikan bahwa tugas yang telah ditentukan dilaksanakan secara efektif dan efisien, yaitu orientasi jangka pendek difokuskan pada proses pengendalian, perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sedangkan pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Nah, berikut pengendalian manajemen yaitu faktor manusia merupakan faktor penting, sedangkan pengendalian tugas yaitu faktor manusia merupakan faktor yang sifatnya khusus. Nah, yang kedua, fokus pada satu unit untuk organisasi. Sedangkan pengendalian tugas yaitu fokusnya pada satu bagian tugas saja. Nah, lanjut ya. Jawaban yang kedua dari nomor 3. Pengendalian profitabilitas, yaitu pengendalian dilakukan untuk mengukur profitabilitas aktual berdasarkan berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Nah, sebagai contoh, PT ABC merupakan perusahaan yang membuka baju koko. Total penjualan baju seragam pada tahun 2019 adalah sebesar 400 juta. Sedangkan harga pokok penjualan atau HPP adalah sebesar 150 juta. Nah, pertanyaannya, berapakah gross profit atau margin laba kotornya? Cara menghitungnya bisa dengan yang pertama, laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurangi HPP atau harga produk, yaitu 400 juta dikurangi 150 juta. Diketahui jadi laba kotornya yaitu 250 juta ya. Lanjut, jawaban nomor 3 dari pengendalian strategi, yaitu merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Definisi ini merujuk pada kajian tradisional dan langkah umpan balik yang merupakan langkah akhir dari proses manajemen strategi. Contohnya ya, dalam memasarkan suatu produk, kita perlu menilai efektivitas pemasaran dalam hal filsafat pelanggan, organisasi pemasaran, serta informasi pemasaran. Hal ini dilakukan agar kita dalam pengeluaran produk sesuai dengan kondisi pasar saat itu juga. Lanjut ya, pertanyaan atau soal nomor 4. Pentingkah audit pemasaran? Coba Anda jelaskan. Menurut saya ya, audit pemasaran itu penting. Maksudnya begini, boleh saya jelaskan ya. Audit pemasaran adalah suatu proses dari melakukan suatu audit pemasaran yang rutin dan menyeluruh dalam suatu langkah yang terstruktur agar dapat memberi suatu perusahaan pengetahuan akan bisnis tren di pasar dan manajemen perusahaan pesaing memberi nilai tambahan. Jadi dapat dikatakan bahwa audit adalah dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi. Dengan demikian, audit pemasaran adalah hal yang penting dan perlu untuk dapat diperhatikan oleh perusahaan. Lanjut, soal yang terakhir. Menurut nomor 5 ya, menurut pendapat saudara, produk apa yang dihasilkan di Indonesia sudah memasuki pasar global? Coba Anda jelaskan. Nah, jawabannya yaitu untuk nomor 5 sudah kita ketahui bersama ya, yang sudah memasuki pasar global yaitu merek coklat
Yang satu ini pasti sering kita temukan di berbagai toko maupun minimarket. Meski begitu, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa merek coklat ini merupakan produk asli Indonesia. Hebatnya, coklat asli Indonesia ini tidak kalah dengan merek luar negeri seperti Toblerone dan KitKat dan sebagainya lah. Bahkan Silver Queen sekarang telah melebarkan sayapnya ke negara lain seperti Filipina, Singapura, Amerika, dan lain-lain. Ya, contohnya satu lagi ya, produk lokal yang sukses go internasional yaitu terakhir berupa mie instan yang bernama mie Indomie. Sejak tahun 1972 hingga saat ini terus menjadi produk legendaris Indonesia. Kamu pasti akan bisa menemukan produk Indomie di setiap minimarket yang ada pada berbagai negara. Nah, bahkan saking populernya, bahasa yang ada pada kemasan Indomie telah disesuaikan dengan keberadaannya. Misalnya di Korea, tulisannya akan berubah menjadi Hangul. Begitu juga di negara-negara lainnya, mulai dari Asia, Amerika, Australia, hingga Afrika. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.